Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pengampun, Zat yang memasukkan malam ke dalam siang sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan penglihatan, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan mau mengambil pelajaran. Zat yang membangunkan setiap makhluknya, lalu dia memilih dari mereka untuk bersikap zuhud di dunia ini dan menyibukkan diri untuk selalu muraqabah kepadanya, serta senantiasa berfikir dan selalu menerima nasihat dan peringatan. Dia juga memberi pertolongan kepada mereka untuk membiasakan berbuat taat kepadanya, bersiap-siap menempati tempat tinggal keabadian, menjauhi hal-hal yang menjadikan kemurkaannya dan menjatuhkan pada lembah kebinasaan, dan menjaga semua ini meskipun kondisi dan zaman telah berubah. Saya memujinya, saya di sini maksudnya adalah Imam Nawawi rahimahullah. Saya memujinya dengan pujian paling sempurna, dengan pujian yang paling bersih, paling mencakup dan paling berkembang. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha mulia, Maha pengasih, Maha penyayang. Saya bersaksi bahwa pemimpin kita Muhammad adalah hambanya, Rasulnya dan kekasihnya yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengajak kepada agama yang lurus. Salawat dan keselamatan dari Allah semoga terlimpahkan kepadanya dan para nabi seluruhnya beserta para keluarganya dan seluruh orang-orang soleh. Amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk beribadah. Maka menjadi kewajiban manusia untuk memperhatikan untuk apa mereka diciptakan dan berpaling dari gelimang duniawi dengan bersikap zuhud. Karena sesungguhnya dunia merupakan tempat yang akan sirna, bukanlah tempat keabadian. Dunia hanyalah kendaraan untuk menyeberang, bukan tempat untuk bersukaria. Tempat pemberhentian sementara, bukan tempat menetap selamanya. Oleh karena itu penduduk dunia yang sadar adalah para ahli ibadah, sedangkan orang yang paling pintar di dunia adalah orang-orang yang zuhud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang telah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Al-Quran Surat Yunus ayat 24. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini sangatlah banyak. Alangkah indah ungkapan penyair sebagai berikut. Sungguh Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Mereka mencerai dunia dan khawatir terhadap fitnah. Mereka memandang dunia, maka ketika mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah tempat tinggal, mereka menjadikan dunia bagaikan laut yang luas, dan mereka menjadikan amal kebajikan sebagai kapal di atasnya. Ketika keadaan dunia sebagaimana yang telah kami gambarkan dan keadaan kita serta tujuan kita diciptakan sebagaimana telah kami uraikan, maka menjadi kewajiban atas orang mukallaf agar memilih dan mengikuti mazhab orang-orang baik, melangkah di jalan orang-orang yang mempunyai akal dan penglihatan, mempersiapkan sesuatu yang telah kami isyaratkan dan memperhatikan yang telah kami ingatkan.
Jalan paling tepat untuknya dalam hal ini dan jalan yang paling memberi petunjuk adalah melaksanakan hadis yang sahih dari Nabi kita, pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Paling mulianya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Semoga salat dan keselamatan dari Allah tercurah kepada Nabi Muhammad dan seluruh nabi-nabi yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Terdapat hadis sahih dari Rasulullah SAW yang bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala yang semisal. Man ta'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya, dan hal ini tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, demi Allah, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran kamu itu lebih baik daripada hewan ternak merah. Oleh karena itu, saya memandang perlunya menghimpun hadis-hadis sahih dalam suatu kitab ringkas yang berisi tentang jalan bagi para pelakunya menuju akhirat, yang menguraikan tata krama lahir dan batin, yang memadukan antara memberi semangat dan memberi peringatan, dan semua macam-macam tata krama orang yang beribadah, berupa hadis-hadis tentang zuhud, melatih jiwa, membersihkan akhlak, menyucikan hati dan mengobatinya, menjaga anggota badan dan menghilangkan kebengkokannya, dan tujuan-tujuan ahli ma'rifat lainnya. Kami berkomitmen dalam kitab ini hanya akan mencantumkan hadis-hadis yang sahih, yang jelas, yang disandarkan kepada kitab-kitab sahih yang terkenal. Pada permulaan bab, saya memulai dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kami menjelaskan kosakata yang asing, yang memerlukan penjelasan dan keterangan makna yang samar dengan penjelasan yang sempurna. Apabila di bagian akhir hadis kami menyebutkan muttafaq alaih, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jika kitab ini telah sempurna, maka kami berharap kitab ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam kebaikan bagi orang-orang yang menekuni kitab ini, serta menghalanginya dari berbagai macam perbuatan buruk dan merusak. Kami memohon kepada saudara yang memanfaatkan kitab ini agar mendoakan kami, kedua orang tua, para guru-guru kami, dan orang-orang yang mencintai kami, dan seluruh kaum muslimin. Hanya kepada Allah kami berpegang teguh, hanya kepadanya kami menyerahkan diri dan bersandar. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Tiada daya, upaya, dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini adalah muqaddimah dari Imam Nawawi rahimahullah. Maka mari kita doakan untuk beliau, kedua orang tua beliau, masyayikh beliau, masyayikhnya masyayikh beliau, dan seluruh kaum muslimin sebagaimana yang sudah beliau wasiatkan dalam muqaddimah kitab atau buku ini. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nanti akan kita baca hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tulisannya Imam Nawawi rahimahullah. Begitu. Untuk video berikutnya akan kita baca per hadis, dengan sebelumnya kita baca per ayat yang beliau cantumkan tentunya sebagaimana yang ada dalam kitab yang sudah ada di depan kita terjemahannya. Nanti kita baca hadis lengkap dengan terjemahnya. Begitu, kita ketemu lagi nanti di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.